Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Cici Wulan Purnama dengan NIM 5200204004. Perkenalkan, saya Anjeli Puspitasari dengan NIM 520020404006. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Firanda Apriliani, NIM 520020404017. Saya Putri Yulia Astuti, NIM 520020404013. Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah akuntansi biaya tentang metode harga pokok proses. Poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu mengenai 1. Konsep pengumpulan biaya berdasarkan metode harga pokok proses. Yang kedua, tujuan pengumpulan biaya. Yang ketiga, pengaruh produk hilang, rusak, dan cacat. Yang keempat, pengaruh penambahan biaya bahan baku terhadap unit produksi dan pengaruhnya pada harga pokok produksi. Yang kelima, pengaruh persediaan awal terhadap unit produksi dan pengaruhnya pada harga pokok produksi. Yang keenam, penggunaan metode rata-rata dan masuk pertama, keluar pertama, dan pengaruhnya terhadap unit produksi dan harga pokok produksi. Pengertian metode harga pokok produksi. Metode harga pokok produksi atau processing cost merupakan pengumpulan biaya produksi melalui departemen produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya. Umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Jadi, metode ini digunakan perusahaan yang mengolah produknya secara massal, atau bisa dikatakan mengolah produknya itu bukan berdasarkan pesanan. Produk yang dihasilkannya pun standarnya sama, dari bulan ke bulan hasilnya juga sama. Karakteristik metode harga pokok produksi. Yang A, produksi yang dihasilkan bersifat homogen atau seragam. Produk bentuknya itu standar. Jadi spesifikasinya tidak bergantung pada keinginan pemesan maupun pembeli. Yang B, biaya yang dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, tahun, dan lain sebagainya. Yang C, kegiatan produksi didasarkan pada budget produksi atau schedule produksi untuk satuan waktu tertentu. Yang D, sistem produksi berjalan terus-menerus atau kontinu. Yang E, tujuan produksinya untuk membentuk persediaan. Jadi seperti apa yang ada di pengertiannya tadi, bahwa produksinya itu bukan berdasarkan pesanan, tapi untuk membentuk persediaan. Yang F, jumlah total biaya maupun biaya satuan dihitung setiap akhir periode, misalnya akhir bulan, akhir tahun, dan lain sebagainya. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, pengumpulan biaya produksinya. Untuk harga pokok pesanan, pengumpulan biayanya itu menurut pesanan, sedangkan harga pokok proses, pengumpulan biayanya itu menurut per departemen per periode akuntansi. Yang kedua, perhitungan harga pokok persatuannya. Untuk harga pokok pesanan, perhitungan harga pokok persatuannya itu total biaya pesanan dibagi jumlah produk yang dipesan. Sedangkan untuk harga pokok proses, total biaya periode waktu tertentu dibagi jumlah produk berdasarkan periode tertentu. Yang ketiga, penggolongan biaya produksi. Biaya produk untuk harga pokok pesanan, biaya produksinya itu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Sedangkan harga pokok proses tidak perlu biaya langsung dan tidak langsung, tetapi
BOP-nya atau biaya overhead pabriknya itu ditetapkan BOP per jumlah produk satu periode akuntansi. Untuk keempat, biaya overhead pabrik atau BOP. BOP-nya harga pokok pesanan itu terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya produksi lainnya, biaya ditetapkan di muka. Untuk harga pokok prosesnya, BOP-nya itu selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, dibebankan sesungguhnya terjadi pada periode akuntansi. Untuk tujuan pengumpulan biayanya, tujuan informasinya dari harga pokok proses yaitu yang pertama untuk penentuan harga jual produk agar tepat. Yang kedua untuk memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga menghitung laba rugi per periode secara transparan. Yang keempat menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang kelima untuk membentuk persediaan atau inventory. Arus produk pada harga pokok pesanan. Produk dapat bergerak di pabrik dengan berbagai cara. 3 bentuk arus atau giliran produk yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok proses yaitu ada 3. 1. Arus produk berurutan atau sequential product flow. 2. Arus produk sejajar atau parallel product flow. 3. Arus produk selektif atau selective product flow. Gambar 1. Aliran produk secara berurutan. Produk dalam proses, departemen pemotongan, kemudian ke bahan baku tenaga kerja overhead, menuju ke tenaga kerja overhead pada produk dalam proses, departemen tenun, kemudian menuju bahan baku tenaga kerja overhead pada produk dalam proses, departemen painting, kemudian menjadi barang jadi. Gambar 2. Aliran produk secara paralel. Produk dalam proses, departemen pemotongan di bahan baku tenaga kerja overhead, kemudian menuju tenaga kerja overhead. Yang kedua, produk dalam proses, departemen penghampelasan pada bahan baku tenaga kerja overhead menuju ke tenaga kerja overhead juga. Itu dalam produk dalam proses, departemen peleburan. Kemudian menuju bahan baku tenaga kerja overhead pada produk dalam proses, departemen perakitan. Kemudian tenaga kerja overhead di produk dalam proses, departemen penyelesaian. Gambar 3. Aliran produk secara selektif. Produk dalam proses, departemen tenun menuju produk dalam proses, departemen painting, kemudian produk dalam proses, departemen penjahitan menjadi bahan baku tenaga kerja overhead dalam produk dalam proses, departemen pengepakan, kemudian produk selesai. Manfaat informasi harga pokok proses ada 4, yaitu menentukan harga jual produk. 2. Memantau realisasi biaya produksi. Ketiga, menghitung laba atau rugi periodik. Keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Menentukan harga jual pokok. Taksiran biaya produksi untuk jangka waktu tertentu. RP bla bla bla. Taksiran biaya non produksi untuk jangka waktu tertentu RP bla 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 ditambah. Hasilnya taksiran total biaya untuk jangka waktu tertentu RP bla bla bla. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu RP bla 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 dibagi sama dengan taksiran harga pokok produk persatuan RP bla 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 dan laba per unit produk yang diinginkan RP bla bla bla, kemudian dijumlah taksiran harga jual per unit yang dibebankan kepada pembeli RP bla bla bla. Taksiran biaya bahan baku RP bla bla bla. Taksiran biaya tenaga kerja langsung RP bla bla bla. Taksiran total biaya overhead pabrik RP bla 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 dijumlah dengan hasil taksiran biaya produksi RP bla bla bla. Di sini saya akan menjelaskan tentang memantau realisasi biaya produksi.
Memantau realisasi biaya produksi. Manajemen memerlukan informasi produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi ketika rencana untuk jangka waktu tertentu tersebut telah diputuskan. Akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut. Metode yang dilakukan adalah harga pokok proses dengan rumus biaya produksi sesungguhnya, biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya dijumlah akan menghasilkan total biaya produksi sesungguhnya. Menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan produksi perusahaan dalam periode tertentu menghasilkan laba atau malah menghasilkan rugi. Laba atau rugi digunakan untuk mengetahui kontribusi produksi atau produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Metode harga pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan pada periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi pada periode. Dengan rumus hasil penjualan, harga jual persatuan dikali volume produk yang dijual. Persediaan produk jadi awal, persediaan produk dalam proses awal, biaya produksi, biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dijumlah akan menghasilkan total biaya produksi. Persediaan produk dalam proses, harga pokok produksi, harga pokok produk yang tersedia untuk dijual, dikurangi dengan persediaan produk jadi akhir, akan menghasilkan harga pokok produk yang dijual. Harga persediaan produk jadi akhir dikurangi harga pokok produk yang dijual akan menghasilkan laba bruto. Menghitung harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban manajemen. Dalam neraca harus ada informasi harga pokok persediaan, produk jadi, dan harga pokok produk yang ada pada tanggal neraca masih dalam proses, sehingga perlu catatan biaya produksi tiap periode. Catatan biaya produksi tiap periode berguna bagi manajemen untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual. Akuntansi bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead. Pada perusahaan manufaktur, proses produksi dapat berlangsung melalui beberapa departemen. Biaya-biaya dikumpulkan pada masing-masing departemen pada suatu periode. Pada arus produk yang berurutan, produk selesai dari departemen 1 akan menjadi bahan baku atau input departemen 2. Dan produk selesai di departemen 2 menjadi persediaan barang selesai yang siap dijual. Berdasarkan gambar ilustrasi tersebut, maka jurnal yang harus kita buat sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang terjadi di Departemen Pengaringan. Kita mendebit BDP Departemen Pengaringan dan mengkredit bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik Departemen Pengaringan. Setelah itu, barang selesai di Departemen Pengaringan. Pertama, ditransfer dari Departemen Pengaringan ke Departemen Penggilingan dengan mendebit BDP Departemen Penggilingan dan mengkredit BDP Departemen Pengaringan. Selanjutnya, biaya yang terjadi di Departemen Penggilingan. Kita mendebit BDP Departemen Penggilingan, setelah itu mengkredit tenaga kerja langsung BOP Departemen Penggilingan. Jurnal selanjutnya yaitu barang selesai di Departemen Penggilingan. Pertama, ditransfer dari Departemen Penggilingan ke Departemen Pengepakan dengan mendebit BDP Departemen Pengepakan dan mengkredit BDP Departemen Penggilingan. Selanjutnya, biaya yang terjadi di Departemen Pengepakan. Kita mendebit BDP Departemen Pengepakan dan mengkredit biaya tenaga kerja langsung dan juga mengkredit BOP Departemen Pengepakan. Selanjutnya, barang selesai di Departemen Pengepakan, yaitu ditransfer dari Departemen Pengepakan ke gudang. Kita mendebit barang jadi dan mengkredit BDP Departemen Pengepakan.
Di sini saya akan menjelaskan laporan biaya. Apa sih pengertian laporan biaya produksi itu? Jadi, laporan biaya produksi merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Laporan biaya produksi juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari suatu departemen ke departemen lainnya atau kepersediaan barang jadi. Isi laporan biaya produksi terdiri dari 1. Biaya total dan per unit yang diterima dari satu atau lebih departemen. Yang kedua, ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang ketiga, ada biaya persediaan produk dalam proses atau BDP, awal dan akhir. Dan yang keempat, ada biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau kepersediaan barang selesai. Di sini juga ada isi laporan biaya produksi. Yang pertama, laporan biaya produksi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, memuat data kuantitas. Dan yang kedua, memuat jumlah biaya total dan per unit yang harus dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, memuat pertanggungjawaban biaya. Untuk selanjutnya, isi laporan biaya produksi ada juga data kuantitas. Yang pertama, data kuantitas menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam suatu departemen. Yang kedua, data dinyatakan dalam unit produk, misal buah, liter, dan kilogram, tidak dalam satuan bahan. Yang selanjutnya ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Pertama, menyajikan informasi mengenai biaya total dan per unit. Yang kedua, jumlah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Yang ketiga, jenis biaya yang diakumulasikan di departemen hanya atas biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Unit ekuivalen menyatakan banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dalam satu periode. Di sini ada rumus unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah unit dalam proses akhir dikali persenan penyelesaian. Untuk yang selanjutnya, pertanggungjawaban biaya. Yang pertama, kita harus menyajikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasikan dalam sebuah departemen. Dan yang kedua, jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dalam bagian ini harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dalam kegiatan kedua laporan. Metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Yang pertama, ada perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen. Dan yang kedua, perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen. Yang ketiga, pengaruh terjadi produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan. Yang pertama, produk hilang pada awal proses. Dan yang kedua, produk hilang pada akhir proses. Metode harga pokok proses produk melalui lebih dari satu departemen. Yang pertama, untuk departemen 1, perhitungan biaya produksinya sama dengan untuk satu departemen. Yang kedua, untuk departemen berikutnya, perhitungannya bersifat kumulatif. Dan yang ketiga, harga pokok produk departemen setelah departemen 1 meliputi biaya produksi yang dibawa dari departemen 1 dan biaya produksi departemen setelah departemen 1 atau departemen yang bersangkutan. Untuk contoh soalnya, kami mengambil dari metode harga pokok proses 2 departemen. Dari PT Eliona Sari memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya kedua departemen pada bulan Januari 19 kali 1 adalah: yang pertama, dimasukkan dalam proses. Untuk Departemen A-nya 35.000 kg, untuk Departemen B-nya belum ada. Untuk produksi selesai ditransfer ke Departemen B sebesar 30.000 kg, untuk Departemen B-nya belum. Untuk produk selesai ditransfer ke gudang, Departemen A-nya kosong, untuk Departemen B-nya menjadi 24.000 kg. Untuk produk dalam proses akhir, Departemen A-nya sebesar 5.000 kg, Departemen B-nya sebesar 6.000 kg. Biaya yang dikeluarkan Januari 19 kali 1. Untuk
biaya bahan baku Departemen A-nya 70.000, sedangkan Departemen B-nya 0. Untuk biaya tenaga kerjanya, Departemen A-nya 155.000, Departemen B-nya 270.000. Untuk biaya overhead pabriknya, Departemen A 248.000, Departemen B-nya 405.000. Tingkat penyelesaian PDP akhir untuk biaya bahan bakunya, Departemen A sebesar 100%, Departemen B-nya 0. Untuk biaya konversi, Departemen A-nya 20%, Departemen B-nya 50%. Untuk perhitungan unit ekuivalennya, unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali penyelesaiannya. Untuk Departemen A-nya, biaya bahan bakunya sebesar 30.000. 30.000 ini dapat dilihat di tabel sebelumnya, di sana sudah tertera. Ditambah unit dalam prosesnya 5.000 dikali penyelesaiannya 100%, hasilnya 35.000. Ini semua yang ada di sini sudah tertera dalam data di tabel sebelumnya atau slide sebelumnya. Untuk biaya tenaga kerjanya, unit produk selesainya 30.000, untuk ditambah unit dalam prosesnya 5.000 dikali penyelesaiannya 20%. Untuk BOP-nya, unit produk selesainya 30.000 sama, ditambah unit dalam prosesnya 5.000 juga sama, dikali penyelesaiannya 20%. Penyelesaiannya ini kalau di tabel sebelumnya itu tertera di tabel konvensinya, ya, di konvensi. Untuk Departemen B, karena di Departemen B di tabel sebelumnya tidak ada biaya bahan bakunya, jadi langsung biaya tenaga kerjanya untuk unit produk selesainya 24.000 ditambah unit dalam prosesnya 6.000 dikali penyelesaiannya 50%. Untuk BOP-nya 24.000 itu untuk unit produk selesai ditambah unit dalam prosesnya 6.000 dikali penyelesaiannya 50%. Dan itu hasilnya. Data produksi yang dimasukkan dalam proses sebesar 35.000 kg. Produk jadi ditransfer ke Departemen B sebesar 30.000 kg. Produk dalam proses akhir sebesar 5.000 kg. Jumlah produk yang dihasilkan sebesar 35.000 kg. Biaya bahan bakunya, total biayanya sebesar 75.000. Sedangkan untuk unit ekuivalennya 30.000. Jadi HP per unitnya sebesar 2. Pada beban tenaga kerja, total biayanya sebesar 155.000, unit ekuivalennya 31.000 dan HP per unitnya sebesar 5. Untuk BOP-nya atau biaya operasional, total biayanya sebesar 248.000, unit ekuivalennya sebesar 31.000, HP per unitnya sebesar 8. Jumlahnya untuk total biayanya sebesar 473.000, untuk HP per unit sebesar 15. Perhitungan biaya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. 30.000 kg dikali Rp15 sama dengan 450.000. Harga pokok produk dalam proses akhir BBB 100% dikali 5.000 dikali Rp2 sama dengan 10.000. BTK 20% dikali 5.000 dikali Rp5 sama dengan 5.000. BOP 20% dikali 5.000 dikali Rp8 sama dengan 8.000. Jadi totalnya 23.000. Jumlah biaya produksi Departemen A Januari 19 dikali 1 sama dengan 473.000. Laporan biaya produksi Departemen A. PT Aliona Sari, laporan biaya produksi Departemen A bulan Februari. Data produksi dimasukkan dalam proses 35.000 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang 30.000 kg. Produk dalam proses akhir 5.000 kg. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan yaitu 35.000 kg. Biaya yang dibebankan Departemen A dalam bulan Februari. Jurnal di Departemen A. Ke-1. Pencatatan pemakaian bahan baku.
kita mendebit BDP, BBB 70.000, kemudian mengkredit persediaan bahan baku 70.000. Yang kedua, pencatatan BTK, kita mendebit BDP, BTK Departemen A 155.000 dan mengkredit gaji dan upah 155.000. Ketiga, pencatatan BOP. Kita mendebit BDP, BOP Departemen A 248.000 dan mengkredit berbagai rek yang dikredit 248.000. Keempat, mencatat produk selesai ditransfer ke Departemen B. Mendebit BDP, BBB Departemen B 450.000, mengkredit BDP, BBB Departemen A 60.000, BDP, BTK Departemen A 150.000, BDP, BOP Departemen A 240.000. Yang kelima, mencatat barang dalam proses akhir. Kita mendebit persediaan PDP akhir Departemen A 23.000 dan mengkredit BDP, BBB Departemen A 10.000, BDP, BTK Departemen A 5.000, BDP, BOP Departemen A 8.000. PT Eliona Asari, laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari. Data produksi diterima dari Departemen A 30.000 kg. Produk jadi ditransfer ke gudang 24.000 kg. Produk dalam proses akhir 6.000 kg. Jumlah produk yang dihasilkan 30.000 kg. Biaya kumulatif yang dibebankan di Departemen B bulan Januari. Biaya produksi harga pokok dari Departemen A, total biaya 450.000, unit ekuivalen 30.000, harga pokok atau per unit 15. Biaya yang ditambahkan Departemen B, biaya tenaga kerja, total biaya 270.000, unit ekuivalen 27.000, harga pokok atau per unit 10. Biaya overhead pabrik, total biaya 405.000, unit ekuivalen 27.000, harga pokok atau per unit 15. Jumlah tambahan 675.000, harga pokok atau per unit 25. Total biaya kumulatif Departemen B 1.125.000, harga pokok atau per unit 40. Perhitungan biaya harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B 24.000 kg dikali 40, total 960.000. Harga pokok dalam proses akhir, harga pokok dari Departemen A 6.000 dikali 15, total 90.000. Biaya tambahan di Departemen B, biaya tenaga kerja 50% dikali 6.000 dikali 10 sama dengan 30.000. Biaya overhead pabrik 50% dikali 6.000 kali 15 sama dengan 45.000. Dengan total 75.000. Total harga pokok produk dalam proses Departemen B 165.000. Jumlah biaya produksi Departemen B Januari 1.125.000. Di sini kita bisa mempelajari laporan biaya produksi Departemen B bulan Februari PT Eliona Asari. Data produksi diterima dari Departemen A 30.000 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang sejumlah 24.000 kg, produk dalam proses akhir dengan jumlah 6.000 kg. Jumlah produk yang dihasilkan yaitu sejumlah 30.000 kg. Biaya yang dibebankan Departemen B dalam bulan Februari yaitu harga pokok dari Departemen A 30.000 kg dengan total 450.000. Setelah itu 450.000 kita bagikan dengan 30.000 kg yang menghasilkan 15 kg. Setelah itu kita mencari biaya yang ditambahkan Departemen B. Di sini ada biaya tenaga kerja dengan jumlah 270.000, sejumlah 10 kg. Biaya FOH 405.000 dengan jumlah 15 kg.
Jumlah biaya yang ditambahkan Departemen B yaitu biaya tenaga kerja ditambahkan biaya FOH dengan jumlah 675 dan menghasilkan 25 kg. Total biaya kumulatif Departemen B yaitu 1.125 dan juga 40 kg. Selanjutnya perhitungan biaya. HP produk jadi yang transfer ke gudang 24.000 kg dikalikan 40 dengan hasil 960.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yaitu harga pokok dari Departemen A 15 dikali 6.000 dengan hasil 90.000. Biaya yang ditambahkan Departemen B sejumlah 30.000. Lalu kita bisa membuat jurnal di Departemen B. Yang pertama, kita mencatat penerimaan produk dari Departemen A dengan mendebit BDP BBB Departemen B sejumlah 450.000 dan mengkredit BDP BBB Departemen A 60.000, BDP BTK Departemen A 50.000 dan BDP BOP Departemen A 240.000. Yang kedua, kita pencatatan BTK dengan mendebit BDP BTK Departemen B sejumlah 270.000 dan sebelah kredit kita gaji dan upah sebesar 270.000. Yang ketiga, ada pencatatan BOP. Kita mendebit BDP BOP Departemen B sejumlah 405.000 dan mengkredit berbagai rek yang dikredit sejumlah 405.000. Selanjutnya, kita jurnal mencatat produk selesai ditransfer ke gudang dengan mendebit persediaan produk jadi 960.000, mengkredit BDP BBB Departemen B 360.000, BDP BTK Departemen B 240.000 dan BDP BOP Departemen B 360.000. Lalu kita mencatat barang dalam proses akhir dengan mendebit persediaan PDP akhir Departemen B sejumlah 165.000, lalu mengkredit BDP BBB Departemen B 90.000, mengkredit BDP BTK Departemen B 30.000 dan BDP BOP Departemen B 45.000. Juga tertera pengaruh produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Yang pertama, tidak semua produk yang diolah dapat menjadi produk yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang kedua, berdasarkan saat terjadinya kehilangan. Pertama, ada hilang di awal proses. Yang kedua, hilang di akhir proses. Di sini juga dijelaskan hilang di awal proses seperti produk yang hilang di awal proses dianggap tidak ikutkan oleh departemen atau perusahaan yang bersangkutan. Dan yang kedua, dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses berakibatkan menaikkan harga pokok produksi persatuan. Yang ketiga, dalam departemen setelah departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Yang pertama, menaikkan harga pokok produksi per unit, dan yang kedua, menaikkan harga pokok produksi persatuan.